Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Wahyu Satrio SPT HTKL. Saya adalah mahasiswa pasca sarjana program studi administrasi rumah sakit di Universitas Respati Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang salah satu penyakit yang banyak ditemui di Poli THT. Salah satu penyakit tersebut yaitu rintis alergi. Rinitis alergi merupakan penyebab tersering dari rinitis. Dalam bahasa orang awamnya, rinitis alergi yaitu pilek. Meskipun dampaknya tidak fatal, tetapi sering sekali kurang mendapat perhatian yang membadai baik dari penderita maupun oleh tenaga kesehatan. Rinitis alergi merupakan suatu tantangan kesehatan global yang mempengaruhi sekitar 10-30% populasi dunia dengan angka prevalensi yang semakin meningkat selama dekade terakhir. Secara historis, rinitis alergi dianggap sebagai penyakit pada hidung saja. Namun perkembangan teori saluran napas menunjukkan bahwa asma dan rinitis alergi sering terjadi secara bersamaan pada sejumlah pasien. Lebih dari 80% pasien asma juga menderita rinitis alergi. Sementara 10-40% pasien rinitis memiliki asma sebagai penyakit penyertanya. Dampak dari rinitis alergi berpengaruh pada kualitas hidup dan beban ekonomi yang meningkat, serta dapat terjadi komplikasi. Rinitis alergi adalah suatu kondisi inflamasi pada mukosa hidung yang disebabkan oleh paparan alergen yang diperantari oleh imunoglobulin E atau IgE. Gejala khas dari rinitis alergi meliputi bersin, rasa gatal pada hidung, kemudian ingus encer, dan hidung tersumbat. Selain itu, beberapa pasien juga mengalami gejala yang melibatkan mata, telinga, dan tenggorok. Prevalensi rinitis alergi mengalami peningkatan sejak tahun 90-an. Secara global, angka kejadian pada anak-anak sekitar 25% dan 40% terjadi pada orang dewasa. Sekitar 80% gejala rinitis alergi berkembang sebelum usia 20 tahun dan puncaknya pada usia 20-40 tahun. Klasifikasi rinitis alergi yang digunakan saat ini berdasarkan WHO ARIA. Klasifikasi didasarkan atas lamanya gejala dan beratnya gejala. Berdasarkan lamanya gejala, rinitis alergi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu intermittent dan persisten. Intermittent terjadi apabila gejala rinitis alergi yang dialami kurang dari 4 hari per minggu atau kurang dari 4 minggu berturut-turut. Sedangkan persisten atau menetap terjadi apabila gejala yang dialami lebih dari 4 hari per minggu dan lebih dari 4 minggu berturut-turut. Sedangkan dari segi beratnya gejala atau dampaknya pada kualitas hidup, rinitis alergi dibagi menjadi ringan dan sedang berat. Untuk ringan, jika pasien tidak mengalami gangguan tidur dan mampu melakukan aktivitas sehari-hari seperti bekerja, sekolah, berolahraga, dan bersantai secara normal tanpa adanya keluhan yang mengganggu. Sedangkan untuk rinitis alergi yang sedang berat, jika pasien mengalami gangguan tidur atau gangguan aktivitas sehari-hari. Untuk diagnosis rinitis alergi ditegakkan berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Untuk anamnesis gejala yang dialami pasien seperti bersin-bersin. Pada kasus rinitis alergi biasanya bersinnya itu lebih dari 5 kali perserangan. Kemudian adanya keluhan hidung, ingus bening encer, hidung tersumbat, gatal pada hidung, bisa juga tenggorok, langit-langit dan telinganya. Kemudian apakah ada mata yang gatal, berair atau kemerahan, apakah ada gejala hiposmia atau anosmia, kemudian adanya dahak atau sekret yang berada di belakang hidung atau kita kenal dengan postnasal drip. Kemudian ditanyakan juga mengenai frekuensi serangan, kemudian beratnya penyakit, lamanya sakit, ya nanti akan termasuk intermittent atau persisten, dan usia timbulnya gejala. Kemudian pengaruh terhadap kualitas hidup, apakah ada gangguan aktivitas dan gangguan tidur. Kemudian juga di anamnesis mengenai gejala penyakit penyerta seperti sakit kepala, nyeri wajah, sesak napas, gejala radang tenggorok, mendengkur, penurunan konsentrasi ataupun kelelahan. Untuk pemeriksaan fisik dapat dilakukan pemeriksaan sederhana dengan rinoskopi anterior. Akan didapatkan konka inferior hidung,
ataupun konka media hidung yang edem, terdapat sekres yang serous atau bening, kemudian mukosanya pucat atau lipid, dan diperiksa apakah ada polip atau tidak. Kemudian dapat juga dilakukan dengan alat yang lebih canggih dengan pemeriksaan nasoendoskopi hidung. Kemudian juga diperiksa apakah ada tanda-tanda khas alergi seperti alergi sinus, nasal cris atau linea nasalis ataupun alergi salut. Untuk pemeriksaan penunjang dapat dilakukan secara in vivo maupun in vitro. Untuk pemeriksaan penunjang yang in vivo dapat dilakukan pemeriksaan tes kulit, dapat berupa tes kulit cukil atau skin prick test, kemudian juga tes kulit intradermal ataupun tes tempel. Juga dapat dilakukan tes provokasi hidung atau nasal challenge test. Untuk pemeriksaan penunjang yang sifatnya in vitro dapat dilakukan dengan pemeriksaan IgE serum total walaupun tidak spesifik. Kemudian untuk pemeriksaan yang lebih spesifik yaitu IgE serum spesifik dengan RAS ataupun ELISA. Kemudian pemeriksaan sitologi hidung pada kasus-kasus yang ada komplikasi seperti rhinosinusitis, kemudian tidak respon terhadap pengobatan dan ataupun ada rencana operasi, dapat dilakukan pemeriksaan penunjang seperti protokol sinus paranasal, CT scan ataupun MRI sinus paranasal. Untuk tata laksana rintis alergi itu berdasarkan panduan algoritma dari ARIA WHO yang terdiri dari 3 tahap, yaitu penghindaran alergen atau edukasi, kemudian pengobatan farmakologis, dan yang terakhir imunoterapi spesifik alergen. Untuk terapi non farmakologi yaitu penghindaran alergen merupakan terapi utama dalam pelaksanaan rintis alergi, tetapi sangat sulit untuk dilaksanakan dalam praktek sehari-hari. Karena itu farmakoterapi juga dibutuhkan untuk mengontrol gejala rintis alergi. Selain itu, edukasi kepada pasien mengenai rintis alergi sangat penting, termasuk penjelasan mengenai perjalanan penyakit, tujuan pengobatan, cara menghindari alergen, keuntungan dan efek samping dari obat-obatan yang diberikan, serta faktor-faktor yang dapat memperburuk gejala rintis alergi. Hal ini penting untuk meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengobatan dan membantu pasien dalam mengelola gejala rintis alerginya. Terapi farmakologi yaitu pemberian pengobatan dengan menggunakan obat-obatan yang bertujuan untuk mengurangi gejala dengan cepat tanpa menimbulkan efek samping dan yang merugikan. Pemilihan obat didasarkan dari derajat keparahan rintis alergi yang dialami pasien. Terapi medikamentosa yang umumnya digunakan yaitu meliputi antihistamin, dekongestan, kortikosteroid intranasal, antileukotrien, stabilisator sel mas, dan antikolinergik intranasal. Selain itu, terapi suportif seperti penggunaan larutan NaCl, isotonik maupun hipertonik juga dapat diberikan bersamaan dengan terapi medikamentosa. Pemilihan jenis obat dan dosis yang tepat harus disesuaikan dengan kondisi klinis dan respon pasien terhadap pengobatan. Imunoterapi spesifik alergen atau ISA merupakan terapi yang umumnya digunakan sebagai opsi terakhir pada penderita rintis alergi sedang berat yang tidak respon terhadap terapi farmakologis. Terapi ini terbukti efektif dalam menangani rintis alergi yang sedang berat dan mampu mengurangi gejala serta kebutuhan terhadap obat. Imunoterapi dapat diberikan secara subkutan maupun sublingual. Salah satu keuntungan imunoterapi spesifik alergen adalah efek jangka panjang yang dapat bertahan hingga 3 tahun setelah pemberian terapi. Tindakan operatif dapat diindikasikan pada pasien-pasien rintis alergi yang mengalami kondisi seperti konka inferior hidung yang hipertrofi berat, kemudian adanya rintis alergi disertai dengan polip nasi atau polip hidung, kemudian adanya komplikasi rhinosinusitis kronis yang tidak respon terhadap pengobatan. Demikian sekelumit tentang penyakit rintis alergi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.